ketika vlog ini udah diupload, ini pasti udah bulan puasa. Jadi saya dan Abil mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelum itu, Abil dan Serali mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita mohon maaf apabila pada vlog Abil dan Serali ada unsur-unsur kata yang tidak menyenangkan. Siapa tahu ada yang menyinggung hati kalian. Ada yang menyinggung hati kalian, siapapun di luar sana. Kita mohon maaf, kita tidak bermaksud apa-apa. Tapi kita bermasukin gitu. Nah, sekarang kita udah di jalan mau ke time. Ini kita bikin vlognya 1 hari sebelum bulan puasa. Ya. 1 hari sebelum puasa. Ya. Tepatnya hari Minggu tanggal 5. Kita mau ke Catai, mau berpuas-puas ria. Dia lagi puas-puasan makan jari karena besok puasa dia nggak bisa makan jari. Ya udah, sekarang kita beres dari chat time, nanti kita mau ke Gede kan tangan aku. Kita mau ke In Parfum mau apa? Mau beli parfum. Ya udahlah, sampai ketemu di chat time ya. Yang mau pokoknya Abil sama Seraldi mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat bersahur ya. Nanti karena kita akan puasa sebulan penuh, bagi lelaki, bagi kita yang wanita, kita punya utang seminggu biasanya. Jangan lupa beribadah, banyak bersedekah di bulan yang suci. Dadah! Sekarang kita udah nyampe di Catai. Kita lagi beli nih Catai. Halo Normi. Puas-puasin sebelum besok puasa soalnya. Jadi Mana kalian? Bes ini kita mau jalan ke Inparfum. Soalnya keburu rame, soalnya biasanya jam segitu rame banget Inparfumnya. Kita lagi jalan mau ke Inparfum. Kita lagi jalan mau ke parkiran, mau ke basement. Enggak ke basement sih. Mau lihat mainan bentar. Oh, lihat mainan. Jadi katanya pengen lihat kayak Tamiya-Tamiyaan gitu. Mau percuma lihatan kayak begini dah, nggak akan dikasih izin buat beli sama mereka. Ini mainan waktu kecil. Ini tuh ngerakit gitu. Jadi piece per piece gitu. Yang kastoran berapa sih? Abil mau belanjain gua mainan. Gak usah berharap. Disini banyak banget mainan, sumpah. Kayak kalau Bilta kesini dia bisa nggak pulang. Dah, udah. Kita nggak jadi beli parfum. Karena rame banget ngantri. Tadi kita udah nyampein parfum guys, tapi Penuh banget, jadi cuma numpang pipis. Cuma numpang pipis di parfum. Baru itu kita balik lagi soalnya bukan macet, apa sih? rame. Rame banget.
rame banget yang terus yang belinya kayak yang langsung paket 20 botol 30 botol malah dari 100. Sekarang kita mau kemana ya? Kemana ya? apa sih? Ya sekarang kita keincar mau pulang ya yang. Hah? Jalan pulang. Kalau orang kan biasanya ada malam minggu gitu ya. Nah, kalau gua sama Abil, malam minggu itu ya kayak malam biasa. Nggak ada yang kayak orang lain tuh harus spesial kalau malam minggu ya. Kalau malam minggu ya kayak malam-malam biasanya aja. Malam kita ya selalu spesial. Sama itu bersama Abil selalu spesial. Tapi gitu kita nggak punya malam-malam minggu, malam Valentine atau apapun tuh nggak ada. Kalau kita tiap hari bareng, malam bareng, pagi bareng, siang bareng, ya bareng aja terus. Ini nggak ada yang harus malam minggu kita harus gini harus gitu, enggak. Ya kalau mau gini gitu ya setiap malam juga bisa. Gini gitu tuh maksudnya apa ya? Ini gini maksudnya. Jangan spesialkan satu hari cuman di satu hari. Anggap setiap hari adalah hari spesial antara kamu Dan pasanganmu. Ngomong kamu teman. Gitu. Jadi anggap setiap hari itu adalah hari spesial kamu sama pasangan kamu. Tempat melot itu yang nggak boleh. Gitu. Jangan kan ya. Bentar lagi puasa. Ya, jadi saya banyak yang ngomong bahwa kita adalah pasangan yang Apa? serasi katanya. Romantis katanya. Romantis. Sebenarnya gini loh. Abil nganggep dia tuh maksudnya Abil nganggep dia temen. Kenapa? Jadi biar nggak ada canggung-canggungan. Biasanya ya orang yang menganggap pasangannya adalah pacar pasti ada rasa canggung. At least Jaim lah. At least ke dianya tuh nggak lepas. Abil dia kita seperti sahabat, seperti kakak, seperti orang tua yang saling menasihati. Betul? Betul. Jadi intinya kita harus saling melengkapi. Kita harus selalu ada di saat kapanpun dibutuhkan. Dibutuhkan, diinginkan. Nggak Di saat sedih, di saat senang, di kondisi apapun kita harus selalu ada. Sesimpel itu. Itu sih. Terus kemarin itu tuh ada yang bilang ada yang nanya dia second Teh Abil gimana sih caranya bisa gimana Aldi nembak Teteh dan gitu. Cik jelasin. Gua nggak pernah nembak Abil sekalipun. Satu kali pun nggak pernah nembak Abil. Jadi gua gini ya ceritanya ya. Jadi pertama gua ketemu Abil itu Desember tuh tanggal 28 atau 27 gitu. Nah, pas pertama ketemu itu gua dikenalin sama teman gua yang ngadain acara di Dago Coffee namanya OP. Nah, pas sudah dikenalin itu, gua tuh udah ngeliat pas pertama lihat, bus. Tiba-tiba malaikat berbisik dengan lembut, "Aldi, ini dia Aldi. Aldi, ini dia Aldi." Gua langsung bilang sama hati gua, harus gua kejar. Tapi apa daya diri gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue tuh orang pemalu aslinya. Pemalu banget. Jadi pas udah kenalan, duduk ngobrol, ya udah gitu doang. Nggak berani ngajak dia ngobrol. Jangan kan ngobrol ya. Buat menatap matanya aja aku tak berdaya. Nggak baik banget kata-katanya. Nggak serius. Tapi buat menatap matanya aja nggak berani. Terus? Ya gitu. Terus yang terakhir tuh pokoknya di momen itu gue maksa-maksa semuanya tuh buat cover lagunya Rizky Febian. Bersamamu. Nah itu gue main kahon biar ada video gue sama Abil di pertama kali gue ketemu dia. Dapet gue waktu itu.
Iya kan, dapat kan? Oh jadi itu alasannya kamu maksa-maksa aku buat nyanyi lagu itu. Terus, nah setelah dari briefing itu, gua nggak punya cara lagi buat ketemu Abil kan. Nggak ada cara lagi, nggak mungkin ngebuat tiba-tiba Bil jalan yuk, kenal juga kagak gitu. Kata siapa sih ini orang, kata Abil kan masih kayak gitu ngomong. Nah tapi pas di tanggal 31 si Agi ada salah satu musisi gitu, dia butuh vokalis cewek buat di Hotel Malaka. Nah gue pertama nggak kepikiran nih Abil nih. Gue nanya-nanya ke anak Unpas, anak Unpad, anak Widitama, enggak ada yang anak Unpas aja. Nah nggak ada yang bisa tuh yang vokalis itu karena udah ada acara ngeradak katanya kalau ngajaknya. Kalau ngajak tuh misalkan 2 hari sebelum acara gitu. Tapi waktu itu si Agi butuh di hari itu juga. Nah gue inget Abil, wah iya Abil nih, gue hubungin lah, gue langsung add kan dari udah di add sebelum itu ya. Belum. Oh belum ya, pas itu ya. Pas mau ngajak Abil, gue add kan dari multi chat yang dibikin sama OP. Nah gue ajak tuh Abil, mau nggak ngisi acara di sini, dapat duit nih, fee-nya segini nih, lumayan. Gue bilang terus ntar bisa dapat link bla 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 gitu. Abil nggak mau awalnya. Pas udah itu gue paksa-paksa terus kan, mau dia. Mau. Nah udah dia mau itu, ya udah gue jemput kan ke sana, gue jemput ke kosannya. Nah di situ baru bisa ngobrol. Gue tuh awalnya pas di jalan gue mau jemput Abil tuh, gue ngatur kata-kata sumpah. Ngatur kata-kata ini harus ngobrol apa ya, ini kalau gini-gini enak gak ya gitu. Tapi pas udah ketemu dia nggak ada yang keluar sama sekali. Langsung enak aja ngobrolnya, langsung nyambung. Nah itulah namanya jodoh kan, nggak tahu ya, langsung diperlancar sama Tuhan. Ngobrol lanjut terus sampai malamnya itu dia pergi acara itu dijemput sama cowoknya kan. Jadi waktu gua kenal sama Abil tuh masih punya cowok. Nah terus setelah itu nggak tahu karena chat apa gitu ya, terus Abil bilang udah nonton video gua di YouTube gitu kan. Terus dia bilang gua tuh parah di jawab jujur challenge katanya. Ya udah gua tawarin kan, mau bikin bareng nggak gitu. Mau si Abilnya. Nah dari itulah modusnya berlanjut, bikin video bareng, bikin video lagi. Terus karena gua ngelihat ada celah itu apa, gua ngelihat si Abil tuh kayak nggak pernah pergi sama cowoknya. Nah jadi malam minggu gua ajak jalan lah si Abil, ajak makan. Terus makin lama makin sering, hampir tiap hari gua pergi sama Abil. Hampir tiap hari, sampai sekarang pun tiap hari, nggak pernah absen. Kamu ceritain dulu yang kamu maksa-maksa buat ngantar Abil ke kantor. Oh iya, jadi setelah yang bikin video challenge itu kan deket tuh sama Abil, udah deket. Nah terus si Abil mulailah magang di Dapen Telkom. Nah itu deket kosan gua, nggak jauh. Kosan dia juga nggak jauh dari kosan gua sebenarnya. Nah jadi gua tanya kan, besok emang ke kantor jam berapa? Gua bilang jam segini Al, kata si Abil kan. Ya udah, gua bilang udah tutup tuh pembicaraan. Nah tiba-tiba besok pagi gue udah ada di depan kosan dia dan dia kaget. Dan semenjak itu gue tiap hari sama dia terus sampai sekarang. Kalau deketin cewek jangan pernah ganggu hubungan mereka. Kayak gue Abil, gue nggak pernah ganggu hubungan Abil sama si. Gue bahkan nggak pernah nanya sama sekali gimana, nggak ngajak kamu malam minggu, nggak ngajak kamu ini, nggak pernah gue nanya itu. Kenapa gue nggak pernah nanya itu? Karena yang mau gue dapetin itu si Abil, bukan si Utnya. Nah gue nggak peduli tentang pacarnya si Abil. Oh iya, bukan, tapi tit. Tapi ya itu, gue deketin si Abil, sampai udah kita udah dekat, udah komitmen kan. Akhirnya Abil nanya, kenapa nggak pernah nanyain pacar Abil zaman dulu ya? Nah karena emang menurut gue nggak penting, buat apa? Yang gue mau dapetin itu si Abil, yang gue mau seriusin itu si Abil, bukan pacarnya. Gue juga nggak pernah nembak Abil, sumpah nggak pernah nembak Abil. Tapi gue waktu dulu tuh bilang ke Abil mau nikahin dia. Nah makanya, tapi Abil nggak percaya. Kalau mau ngajak nikah semua orang juga bisa ngomong, Bil nikah sama aku yuk Bil, aku mau nikahin kamu Bil, aku nikahin kamu besok. Semua orang juga bisa ngomong kayak gitu, anak kecil juga bisa ngomong gitu, nenek juga bisa ngomong gitu, semuanya bisa ngomong kayak gitu. Tapi lu harus buktiin dengan sikap lu, dengan tindakan lu. Yang ditanya itu apa? Gimana ceritanya sampai Abil mau sama kamu? Oh gimana Abil mau sama gue? Ya gue kan ngajak si Abil nikah, si Abil nggak percaya. Ya udah gue buktiin dengan sikap dan sifat dan tindakan. Ya udah dengan itu Abil bisa jatuh cinta.
Jadi nih ya, gua mau kasih pesan nih buat jangan pernah menyia-nyiakan orang yang lu sayang. Lu bakal nyesel ketika orang lu sayang udah bahagia sama orang lain. Tuh, dengar. Jangan lu mau ngebahagiain dia ketika dia udah sama orang lain. Itu terlalu terlambat. Tuh udah dijawab kan tadi. Terus ada lagi pertanyaan yang mana ya? Ntar deh kalau ingat dijawab. Ya pokoknya intinya kita tidak pacaran. Enggak, kita nggak pacaran. Kita cuma sama-sama berkomitmen buat nikah. Abil udah ketemu orang tua gua juga udah ketemu orang tua Abil. Tapi Abil belum ketemu bokap gua. Soalnya waktu itu pas mau ke Jakarta, bokap gua tiba-tiba ada urusan yang nggak bisa. Sama nyokap gua udah ketemu dia, bokap gua belum. Ya intinya saat kita berkomitmen, saat kita punya niat buat menjalin suatu hubungan yang serius, selagi itu niatnya baik pasti dilancarin sama Allah gitu. Proses Abil sama Adi itu nggak lama, baru berjalan 6 bulan. Kehitung 6 bulan sampai bulan ini kita baru 6 bulan gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh selalu aja gitu dikasih kelancaran apapun dari awal sampai sekarang. Walaupun sering banget gitu ya, walaupun gak banyak lah, dapat kritikan dari beberapa orang yang it's okay. Ya, nggak apa-apa gitu. Maju ke sini, siapa yang ngasih mau cerita? Ya nggak apa-apa, maksudnya ya itu penilaian orang gitu, kita yang ngejalanin, kita yang punya hidup, manusia mah ya, kita yang ngejalanin, orang yang komentar, benar nggak? Ya kan, kita yang punya hidup, tapi orang yang komentar biasa lah, kayak Instagram, kita yang punya Instagram orang yang komen, kalau komennya baik ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya komennya buruk ya ngapain dipikirin, selagi itu bukan kita ya bisa diambil pusing gitu aja sih. Kita jadi berkuat. Tapi memang bener loh intinya, kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk merenggangkan, mengikut campur urusanmu, urusan hidupmu ya, selagi itu bukan dia ya, jangan dipedulin. Sabodo gitu, sabodo. Intinya jadi hidupmu sebaik-baiknya. Selama itu nggak bikin rugi hidup lu, selama itu nggak bikin orang lain rugi, bodo amat jalanin. Yang penting lu nggak ngerugin siapa-siapa, nggak ngerugin diri sendiri, nggak ngerugin orang lain, jalanin. Oh ya, kata orang kita mirip ya? Nggak mirip kan? Mirip sih. Mirip aja. Tandai jodoh, kalau sama mantannya kan nggak mirip. Coba lagi. Kayak gitu. Sekali kayak gitu ya tadi. Ya. Apa? Sekali lagi mukanya kayak gitu. Apa muka? Mana muka manisnya? Nggak jadi. Abil mau si Rambai. Tapi kali ini dia nggak mau makannya nih. Makan bakso tahu. Cerita tuh apaan? Ngantuk.